Yo, minasan! Selama pertarungan antara Sakamoto melawan Apart, Sakamoto menyadari jika dia sudah tidak bisa berubah ke mode kurusnya. Hal ini terjadi karena Nenek Mia telah memukul titik pusat energi di tubuh Sakamoto. Nenek Mia ingin Sakamoto mempercayai dirinya sendiri dalam kondisi apapun dan tidak tergantung kepada kemampuannya yang dulu. Perlahan-lahan dalam pertarungan mereka, Sakamoto merasa jika tubuhnya semakin ringan, sehingga dia mampu membalikan keadaan. Namun, Apart dengan licik memotong salah satu tiang menara, sehingga menara tersebut hampir roboh. Beruntungnya, Takamura datang tepat waktu. Dia dengan cepat menebas salah satu tiang untuk menyeimbangkan menara yang hampir jatuh tersebut. Melihat ada kesempatan, Sakamoto melompat untuk menghajar Apart. Serangan beruntun Sakamoto akhirnya berhasil mengalahkan Apart. Apakah Sakamoto berhasil mendapatkan informasi mengenai identitas dan keberadaan Mr. X, minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. 1 jam setelah pertarungan sengit di menara, mereka kembali ke klinik milik Nenek Mia. Apart yang pingsan perlahan-lahan mulai sadar karena mendengar keributan dari keluarga Sakamoto. Apart merasa bingung karena seingatnya dia harusnya sedang bertarung melawan Sakamoto di atas menara. Apart juga tidak mengenal orang-orang aneh yang sedang makan jeruk dan makan cemilan. Shin pun menyadari jika Apart mulai sadar. Shin lalu menyuruh Apart untuk tidak pura-pura tidur karena dia tidak bisa menipunya. Seketika itu, Apart segera melompat dari meja. Shin pun menjelaskan jika tidak ada gunanya mereka bertarung sekarang. Apart lalu menanyakan apakah mereka juga komplotan dari si rusa sialan itu. Apabila mereka mencoba berniat memanfaatkannya, maka Apart dengan tegas menyatakan bahwa itu akan membuang-buang waktu mereka karena dia tidak akan mau diperintah oleh siapapun. Heisuke dengan santai menjawab bahwa mereka tidak mungkin membawanya kemari untuk memanfaatkannya. Namun, mereka hanya ingin meminta sedikit bantuannya. Apart yang belum mengerti lalu bertanya, mengapa mereka tidak membunuhnya? Shin yang mulai kesal menyebut, seharusnya dia berterima kasih pada Tuan Sakamoto. Beberapa saat kemudian, Sakamoto menyuruh mereka semua segera duduk dengan tenang. Dia menegaskan bahwa mereka tidak ingin bertarung dengan Apart, melainkan mereka hanya ingin mengetahui informasi mengenai orang yang menyewa para terpidana mati. Sambil tersenyum, Heisuke berharap Apart mau menceritakan segalanya kepada mereka. Dan sebagai gantinya, dia akan memberinya sebuah jeruk jika Apart mau menceritakan segalanya. Apart merasa heran karena mereka terlihat santai. Padahal setelah siuman, bisa saja dia menyerang mereka. Sakamoto juga tidak bisa memprediksi hal itu, namun dia bertaruh bahwa Apart tidak akan melakukan hal yang sekonyol itu. Sakamoto pun mengancam jika lain kali Apart mencari masalah dengannya, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Membuat Apart gemetar ketakutan. Heisuke yang riang menyebut jika sebuah keajaiban Apart mampu kembali hidup-hidup setelah bertarung sengit melawan Sakamoto. Lu masih bingung harus menganggap Apart musuh atau kawan. Namun tiba-tiba Apart merasa jika mereka telah memperlakukannya seperti orang pada umumnya. Walaupun itu sungguh aneh baginya. Apart pun akhirnya berkata informasi apa yang mereka ingin ketahui darinya. Tidak lama kemudian, mereka pun mulai duduk kembali. Apart lalu menjelaskan bahwa pria yang dia temui waktu itu adalah manusia robot dengan topeng rusa kutub. Dia sama sekali tidak mengetahui soal pria bernama Slur. Tapi saat dia menjumpainya di hotel tempat dia menginap, Apart yang kehilangan kesabaran lalu memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Tapi setelah itu, dia sempat mendengar pembicaraan di mana Slur berkata jika itu adalah cara yang tepat untuk menarik JAA. Semakin banyak masalah yang mereka timbulkan, maka itu akan menjadi semakin baik. Sementara itu, mereka akan beralih ke tahap selanjutnya seperti yang mereka rencanakan.
Dan ketika para pembunuh berantai menarik perhatian order, maka mereka akan langsung bergerak menghancurkan markas besar JAA. Apart menyimpulkan jika tujuan utama mereka adalah memecah perhatian JAA. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah menghancurkan markas besar JAA. Sebaiknya, Sakamoto tidak terlibat dengan semua masalah itu. Dijelaskanlah, Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang alias JAA terdiri dari 1.000 anggota, di mana 400 diantaranya adalah pembunuh bayaran profesional. JAA merupakan organisasi pembunuh bayaran terbesar yang ada di Jepang. Di kantor Tokyo, para pembunuh sedang berlatih menembak, di mana instruktur menjelaskan jika recoilnya masuk terlalu kuat sehingga membuat pistolnya sering macet. Slide-nya juga agak bermasalah. Jika tidak diperbaiki, maka akan cukup sulit untuk menggunakannya dalam pertarungan sungguhan. Di kantor JAA cabang Tokyo, terlihat para agen JAA sedang sibuk untuk mengirimkan para pembunuh bayaran ke lokasi target mereka di area 34-89. Rupanya, agen JAA memiliki tugas untuk mengkoordinasi pekerjaan pembunuh bayaran, sekaligus menyediakan beragam layanan seperti misalnya produksi senjata atau pembenahan ruang publik yang kacau selama misi pembunuhan berjalan. Dengan kata lain, mereka adalah otak jalannya operasi JAA. Namun hari itu sebuah kejadian yang tidak terduga dalam sejarah JAA akan segera terjadi. Di luar gedung, Slur dan Gaku sedang menaiki sepeda. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan datang menghampiri mereka sambil menanyakan apakah mereka memiliki izin untuk masuk. Karena setidaknya mereka perlu mempunyai ID staff atau pengunjung untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Dengan cuek, Slur berkata jika dia bukan anggota JAA. Petugas keamanan lantas menodongkan pistol dan mengatakan bahwa mereka adalah penyusup. JAA memiliki peraturan untuk membunuh siapapun yang dicurigai sebagai penyusup. Gaku pun bertanya, apakah bosnya memang tidak memiliki ID JAA? Slur menjawab, jika foto ID-nya jelek, jadi dia membuangnya. Gaku pun memahami jika saat mengambil foto, mereka sama sekali tidak memberikan aba-aba. Siapa sangka, penjaga itu pun tewas dengan tubuh setengah hancur terkena serangan dari Gaku. Slur pun berkata jika itu sudah lama sekali sehingga dia agak gugup. Seperti ketika semester baru dimulai setelah liburan musim dingin. Apakah Gaku bisa mengerti hal itu? Gaku lantas menjawab, tentu dia pernah merasakannya juga ketika dia mencoba potongan rambut baru. Dia merasa tidak percaya diri ketika berangkat sekolah. Apakah bosnya juga seperti itu? Slur pun berkata bahwa dia pernah mendengar jika alasan mereka tidak bisa tampil prima saat berada di dalam tekanan adalah karena mereka terlalu berpikir berlebihan pada suatu hal. Slur pun meminta agar Gaku santai saja dan berhenti berpikir bahwa hanya dirinya yang merasa gugup. Karena saat ini mereka akan maju mengambil langkah bersejarah. Di saat yang sama, Sakamoto pun memutuskan untuk pergi menuju ke markas JAA. Saat masuk, mereka dihadang oleh petugas keamanan karena tidak memiliki ID staff dan pengunjung. Sesaat kemudian, 2 petugas keamanan tewas dengan kepala terpenggal akibat terkena pukulan super cepat dari Gaku. Saat mereka berjalan, Gaku bertanya, apakah dia boleh mengurusnya sendiri? Dan apa ada hal lain lagi yang perlu dia lakukan? Slur pun menyuruhnya untuk santai saja karena di setiap lantai terdapat kamar mandi yang bisa dia pakai. Jawaban yang tidak nyambung. Di ruangan agen JAA, tiba-tiba mulai terjadi kepanikan karena mendapatkan pengumuman bahwa telah terdeteksi seorang penyusup, sehingga para agen pembunuh bayaran harus mempersiapkan diri mereka dan segera menuju ke lantai 1. Sementara untuk pekerja kantor, diharapkan segera mencari tempat berlindung. Penyusup berjumlah 2 orang, kedua penyusup tersebut bersenjata. Sejauh ini, belum jelas apa tujuan mereka mendatangi kantor ini. Salah seorang pembunuh bayaran menyebut jika mereka berdua pasti orang gila. Dia pun penasaran, kira-kira unit mana yang akan membunuh mereka. Selain itu, menyusup hanya dengan 2 orang
mustahil mereka bisa sampai ke lantai 3. Beberapa saat kemudian, salah satu mayat rekan mereka yang berada di luar ruangan terlempar masuk. Rupanya, Gaku sudah berada di lantai 3. Dalam sekejap, Gaku membantai seluruh agen yang berada di lantai tersebut dengan satu serangan cepat menggunakan senjata gadanya. Dengan tubuh yang berlumuran darah dari korbannya, Gaku merasa jika dia perlu ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ketika Gaku keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba Gaku dikagetkan dengan sekelompok pembunuh bayaran yang menembakinya. Takebe menyuruh anggotanya untuk terus menembak sampai dia bilang berhenti. Beberapa saat kemudian, Takebe memerintahkan anggotanya untuk segera berhenti, namun dalam sekejap, seluruh anggota pun tewas dengan sebagian tubuh yang hilang akibat terkena serangan cepat dari Gaku. Melihat hal itu, dia mengakui jika Gaku sosok yang sangat kuat. Seharusnya hari ini dia libur saja. Tiba-tiba dari balik dinding, sebuah serangan dadakan dari Inoda berhasil mengenai Gaku hingga membuatnya terhempas. Inoda lalu menyebut jika rekannya telah memberikan contoh yang buruk pada agen. Inoda kemudian bertanya, sudah berapa banyak orang yang tewas? Takebe menjelaskan jika sejak 2 menit yang lalu mereka sudah menyusup ke kantor JAA. Sejauh ini juga sudah ada 40 orang yang terbunuh. Inoda pun menyadari jika mereka sedang berhadapan dengan seorang monster. Secara mengejutkan, Inoda terkena serangan laser yang keluar dari senjata Gaku. Sambil berjalan, Gaku merasa jika dia agak mendingan sekarang. Dengan ekspresi dingin, Gaku memukul wajah Inoda menggunakan senjata gadanya. Seketika itu juga, Inoda terlempar keluar dari gedung JAA dan meluncur ke sebuah parkiran mobil yang berada di seberang kantor JAA. Tubuh Inoda lalu menghantam sebuah mobil dan dia pun tewas dengan kepala yang sudah hancur. Kembali ke lantai atas, para agen sudah bersiap menunggu kedatangan para penyusup. Saat Slur keluar dari dalam lift, para agen yang berjaga tewas dibunuh oleh Uda yang merupakan anak buah dari Slur. Uda lalu menyapa sang bos karena sudah lama tidak bertemu. Uda juga bertanya, apakah Slur mengajak Gaku? Slur pun mengiyakannya. Uda pun menyebut jika si bodoh Gaku selalu saja ceroboh. Slur kemudian meminta maaf karena telah membuat Uda mendekam di tempat itu dalam waktu yang lama. Jadi, di mana anggota JAA lainnya? Uda menjawab bahwa mereka berada di bawah. JAA juga menggaji agennya dengan cukup tinggi, belum ditambah tunjangan. Jadi hal itu sangatlah menggiurkan. Slur kemudian bertanya, apakah Uda sudah menjalin koneksi? Uda menjawab, tentu saja, tapi mereka bekerja di bagian penelitian di lantai 3. Seharusnya sekarang mereka sudah mati. Mengetahui hal itu, Slur pun meminta maaf. Uda lalu menanyakan, apakah rencananya sudah dimulai? Slur menjelaskan jika sekarang adalah waktunya untuk membersihkan keburukan JAA karena dia akan membentuk order baru. Sementara itu, di lantai bawah, sebuah taksi berhenti di depan kantor JAA. Rupanya itu adalah Takamura. 2 orang yang berjaga di depan pintu lalu memperingatkan jika gedung JAA sudah berada dalam kekuasaan Slur. Jika dia tidak ingin mati, cepatlah pergi dari tempat itu. Sebuah gerakan super cepat dari Takamura berhasil menebas tubuh para penjaga menjadi beberapa bagian. Di lantai atas, Gaku pun menyadari jika ada seseorang yang menuju ke arahnya. Takamura dengan aura mengerikan berjalan mendekatinya. Nah, minasan, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Penasaran kan? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.